Saudara-saudara sekalian, hari ini pada tanggal 13 Juni 2020, kita telah melakukan beberapa kajian data dalam seminggu kemarin terkait dengan percepatan penanggulangan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejak awal COVID-19 ini masuk ke wilayah tanah air kita, maka hal terbesar yang kita lakukan adalah penguatan pintu masuk negara sebagai upaya cegah tangkal kita untuk membendung jangan sampai kasus ini masuk ke wilayah tanah air. Namun dengan berjalannya waktu, maka penularan yang sekarang ini kita identifikasi lebih didominasi oleh kasus penularan lokal. Bukan lagi pada kasus imported case dari luar negeri, namun local transmission yang menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, maka gambaran-gambaran epidemiologi masing-masing daerah tidak memberikan gambaran yang sama. Beberapa daerah kita memiliki risiko yang lebih tinggi untuk munculnya penularan karena aktivitas sosialnya yang jauh lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lain. Inilah yang kemudian secara tepat beberapa pemerintah daerah mengimplementasikan pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan adalah untuk mengurangi mobilitas penduduk sebagai faktor pembawa virus yang bisa menyebabkan penularan ke orang lain. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.574 orang. Sehingga total yang kita periksa spesimen adalah 495.527 orang. Dari kasus yang kita dapatkan untuk konfirmasi positif COVID-19 hari ini sebanyak 1.014 orang, sehingga total menjadi 37.420 orang. Kalau kita rinci lebih lanjut, bahwa penambahan kasus 1.014 orang ini tidak merata pada seluruh provinsi. Ada 5 provinsi yang merupakan jumlah kasus tertinggi yang melaporkan hari ini, diantaranya adalah Jawa Timur yang melaporkan 176 kasus baru. Sementara kasus sembuh yang dilaporkan Jawa Timur pada hari ini adalah 252 orang. Sulawesi Selatan kasus baru meningkat 125 orang, kasus sembuh 36 orang. Kalimantan Selatan 123 orang kasus baru dan 22 sembuh. DKI Jakarta 121 orang dengan 59 sembuh. Sumatera Utara 94 kasus baru, hari ini tidak ada dilaporkan kasus sembuh. Dari keseluruhan masih ada 18 provinsi yang melaporkan kasusnya di bawah 10. Bahkan ada 5 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Saudara-saudara, total kasus sembuh yang kita dapatkan pada hari ini adalah 563 sehingga akumulasi seluruhnya menjadi 13.776. Kalau kita lihat angka ini, maka akan berada di angka kisaran 53,8% dari kasus yang kita rawat. Kemudian kasus meninggal 43, kalau kita lihat ini sekitar totalnya 2091, total sekitar 5,78%. Kalau kemudian kita lihat angka kematiannya. Nah, data ini tentunya tidak akan bisa secara utuh dibandingkan dengan negara lain karena memang tingkat ancaman epidemiologisnya tidak sama. Sebagai contoh, kalau kemudian kita melihat pada DKI Jakarta saja sebagai epicentrum yang besar, maka kita lihat bahwa jumlah tes per 1 juta penduduk di DKI adalah 17.954 orang. Angka ini berada di atas Thailand secara keseluruhan yang mencapai 6.708 per 1 juta penduduk, Filipina 4.419 orang per 1 juta penduduk, bahkan Jepang hanya 2.626 per 1 juta penduduk.
Memang kalau dibandingkan dengan Malaysia, kita masih agak di bawah karena Malaysia telah melakukan 19.118 tes per 1 juta penduduk. Oleh karena itu memang secara keseluruhan kalau kita menghitung seluruh wilayah tanah air kita, memang tes kita masih rendah, 1.752 tes per 1 juta penduduk. Namun ini bukan merupakan sebuah gambaran yang bisa kita memberikan kesan bahwa keseriusan pemerintah tidak terlihat. Karena kita melihat bahwa tanah air kita terdiri banyak kepulauan, terdiri dari banyak wilayah yang cukup luas dengan kepadatan dan risiko mobilitas orang yang terkait dengan faktor pembawa penyakit cukup besar, yang sangat berbeda. Oleh karena itu kami sedang mempelajari beberapa hal terkait dengan epicentrum yang lain seperti Kota Surabaya, kemudian Makassar, termasuk kemudian Kalimantan Selatan, untuk kita hitung kembali berapa yang sudah kita lakukan tes per 1 juta penduduk. Saudara-saudara, ini menjadi faktor pengukur yang lebih objektif kalau kemudian kita mau melihat kinerja secara keseluruhan dari upaya kita bersama dalam menanggulangi COVID-19. Oleh karena itu, kembali lagi, kunci yang utama adalah memutuskan rantai penularan. Ini bisa kita lakukan dan ini yang harus kita lakukan. Menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, dan mencuci tangan adalah poin-poin yang harus kita lakukan. Ini adalah kebiasaan baru, inilah kemudian tatanan hidup yang baru yang harus kita lakukan. Karena hanya dengan cara ini saja kita bisa mengendalikan penularan dari satu orang ke orang yang lain. Di samping kita melaksanakan arahan dari Presiden untuk melaksanakan tracing secara agresif dari semua kasus positif. Dari hasil tracing itu kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif agar kita bisa mendapatkan kasus yang harus kita isolasi. Karena kalau tidak, maka upaya kita untuk membendung dan memutuskan rantai penularan ini akan semakin berat. Oleh karena itu, mari kita patuhi bersama protokol kesehatan, disiplin menjalankannya secara bersama-sama, terus-menerus, dan dilakukan dari pusat sampai ke daerah. Dengan cara ini, kita pasti bisa mengatasinya. Saudara-saudara, optimisme kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.